Baik, jadi ini adalah televisi ultra slim yang cukup tipis ya, 21 in dari pelanggan. Ini bilangnya mati total. Nah, dia minta perbaiki ya, dan sekaligus upgrade untuk suara audionya ya, agar bisa menyalakan speaker besar ya bilangnya, tetapi tanpa ampli. Nah, itu merupakan PR ya. Jadi televisi ini harus menyalakan speaker besar, mungkin 10 in, 12 in nanti, tetapi tanpa ampli ya, tanpa ampli tambahan. Jadi seperti itu. Oke, jadi kita analisa dulu secara fisik. Ini mesinnya seperti ini ya, dan ini kelihatan karatan ya kawan-kawan di IC Micom-nya atau IC SMD. Nah, jadi televisi ini pernah diperbaiki juga bilangnya, tetapi tidak kunjung bagus ya. Jadi dia hanya mati total ya, ketika kita hidupkan itu dia indikatornya juga tidak nyala. Nah, seperti apa nanti akan kita tes ya, akan kita tes seperti apa nanti ketika kita nyalakan. Itu perlu kita ketahui ya, agar bisa menganalisanya. Nah, ini kelihatan bening ya untuk yoke-nya juga. Nah, kemudian sudah saya bersihkan ya dengan bensin. Ini saya sikat-sikat dengan bensin sekalian. Nah, ini sudah lumayan ya, dan itu jalur-jalur PCB-nya masih bagus ya, masih terkoneksi dengan baik. Jadi tidak perlu kita otak-atik lagi. Dan ini juga sudah saya blower ya dengan pemanas, agar timah-timahnya itu di kakinya itu nempel dengan sempurna. Oke, waktunya kita tes dulu ya, seperti apa sih televisi ini matinya. Baik kawan-kawan, bisa dengarkan ya, itu ada suara menciut. Nah, ada suara menciut ya. Oke, ada suara menciut seperti itu. Seperti suara transistor horizontal ya. Nah, itu ada keluar asap kawan-kawan. Mungkin di kamera kurang jelas ya. Itu ada keluar asap sedikit, asap tipis putih ya. Dan kelihatannya ini di bagian blok horizontal ya keluarnya. Oke, kita langsung periksa ya bagian-bagiannya. Nah, ini sudah hidup kawan-kawan, sudah hidup. Ternyata hanya sepele saja ya dengan kapasitor warna biru ini. Nah, ini kebakar ya kawan-kawan. Ternyata hanya kebakar, dan kakinya hanya saya angkat seperti itu. Artinya dia sudah tidak terkoneksi ya. Dan televisi sudah bisa hidup. Jadi cukup seperti itu saja, tidak perlu diganti ya untuk kapasitor itu. Jika kawan-kawan punya stoknya itu bisa diganti, dan itu lebih baik. Nah, seperti itu. Nah, jadi kebetulan ini mudah ya kawan-kawan perbaikannya. Dan ini sekalian untuk kapasitor 160 volt itu saya ganti juga ya, untuk B plus-nya. Nah, ini yang warna oranye ini saya ganti juga ya. Nah, ini awalnya seperti ini, dan ini kelihatan sudah lemah ya, cukup lemah kelihatannya, sudah lama. Jadi tidak ada salahnya kita ganti kapasitor itu, agar daya usianya nanti bisa bertahan lama ya kawan-kawan. Nah, jadi ini kita akan lakukan sedikit modifikasi ya, agar televisi ini bisa menyalakan speaker ya, speaker besar. International Osteoporosis Foundation. Semua enjoy, rambut nih pengap, dinginin aja, dingin. Just cooling fresh dengan natural mint terus hadirkan sensasi dingin, bikin fresh, sensasi dingin, cooling fresh baru. Cuma Good Day Cappuccino yang bisa bikin harimu jadi good day. Temennya yummy, bikin desain lebih happy. Nikmatkan coba grano, jadi asik tiap kumpul. Good Day Cappuccino, bikin everyday jadi good day. Nah, jadi ini kebetulan untuk speakernya ini mati sebelah ya kawan-kawan. Jadi ini mati sebelah, tidak nyala lagi. Kemudian saya ganti dengan yang mirip ya. Yang mirip ini besarnya mirip aja.
Oke, jadi ini setelah saya cek ini untuk audio dari televisi Polytron ini cukup tinggi ya untuk daya wattnya, yaitu 30 watt 2 channel ya. Nah, jadi untuk agar bisa menyalakan speaker 10 in kita coba saja ya. Kita coba saja apakah dia mampu atau tidak, tapi saya rasa itu mampu ya. Nah, kita tinggal modem ini kita colokkan di sini untuk speaker eksternalnya nanti yang punya pelanggan itu bilangnya. Nah, maka dari itu akan kita kasih saklar ya seperti ini kiri kanan. Jadi jika kita klik ke kiri itu speaker yang di televisi yang kecil yang 2 ini yang nyala ya. Nah, jadi kalau kita klik lagi ke kanan itu maka speaker televisi bawaannya ini dia mati ya. Tetapi dia nyala di bagian speaker eksternal ya, atau speaker tambahan yang besar nanti. Bilang pelanggan dia punya 12 in ya. Kebetulan di tempat saya ini ada 10 in. Kita coba saja apakah bisa nyala atau tidak untuk speakernya ya. Biasanya itu untuk Polytron itu besar-besar ya untuk daya wattnya. Kebetulan ini 30 watt ya. Saya rasa itu akan mampu. Jika dia tidak mampu, kita bisa kasih kapasitor yang lebih besar ya untuk bagian audionya itu. Itu ada kapasitor, nanti kita kasih kapasitor besar, nilainya ke sekiranya 35 volt ya, 2200 mikrofarad atau 3300 mikrofarad. Itu lebih baik ya, agar dia bisa menyalakan speakernya. Nah, ini kita coba dulu apakah bisa atau tidak. Jadi hanya dengan saklar ya. Oke, ini juga saya kasih kipas pendingin karena indikasi cukup panas ya bagian mesin heatsinknya ini. Nah, jadi untuk kipas pendingin itu kipasnya 12 volt ya. 12 volt tinggal kita lilitkan saja di ferrite flyback sini itu sekitar 4 putaran ya. Dan perlu diingat untuk putarannya itu searah jarum jam agar bisa mengeluarkan tegangan ya. Jadi itu 4 putaran itu tadi saya cek 14 volt ya kawan-kawan, dan cukup kencang ya untuk kipasnya. Oke, kita akan lakukan percobaan saja seperti apa videonya. Nah, jadi ternyata bisa ya kawan-kawan, ini cukup kencang suaranya di speaker ini, speaker tambahan ini 10 in. Biasanya televisi itu tidak mampu ya untuk menyalakan speaker eksternal tambahan kecuali memakai ampli ya. Sedangkan ini tidak memakai ampli tambahan, dia sudah mampu ya. Ini cukup kencang kawan-kawan. Dan ini volumenya juga belum full ya, baru separuh. Dan kita bisa setting ya untuk suara itu kita kasih bagian bassnya lebih besar, kemudian treble-nya kita perkecil, dan bagian balannya itu kita bisa sesuaikan ya. Kalau memakai speaker eksternal kita pindah ke speaker eksternal untuk balannya. Nah, jadi mantap ya kawan-kawan. Hei, biar aku yang ambil. Kantong itu kan udah kalian buang. Jadi sekarang itu milikku. Enak aja. Oke, mantap ya kawan-kawan, suaranya seperti di bioskop ya. Nah, ini jika kawan-kawan rumahnya itu permanen atau tembok semen, itu mungkin suaranya lebih menggelegar ya suaranya. Kebetulan di rumah saya ini suaranya dari kayu ya, dari papan, jadi itu banyak bolong-bolong, jadi keluar suara. Nah, jadi seperti ini kawan-kawan, tinggal kita sesuaikan lagi untuk suaranya, bass, treble maupun balan dari keseimbangan suara.